nggak ada dusta di antara kita aja. Bang Egy, kalau saya ucapkan selamat aja ya bahwa Anda sudah memiliki mobil ini. Pemirsa Madilog, baru ini eksklusif. Saya berhasil mendapatkan kopi dari ini. Oh, apa ya, sijil pemilikan kendaraan Iya, ini STNK lah kalau di kita ya. Ya BPKB. BPKB-nya. Ya. Jadi ini nomor kendaraannya ya. Gitu. WA itu nomor KL, nomor KL ya. WA 9390, 939Q ya. Kemudian ini nomor NIK-nya berapa? Lihat nama pemiliknya siapa? Egy Sujana. Lah ya udah. Ini tiket keberangkatannya Bang Egy. Batik Air Malaysia. Batik Air Malaysia berangkat jam 5 kurang dari Jakarta Cengkareng, landing jam 8 malam, yaitu jam 19 waktu Indonesia, 8 waktu Malaysia, itu di Kuala Lumpur International Airport ya, di KLIA. Ya, EKE. Kemudian ini adalah nama istrinya Bang Egy ya, gitu. Bu Ani ya. Iya, betul. Kemudian ini Egy Sujana dan ini Hizbullah Asidik, ini putranya Bang Egy. Saya berhasil mendapatkan koordinatnya. Ini ada bangunan musola. Ya, ini Egy sebelum keluar ya gitu. Nah, bangunan musola ini yang kemudian saya jadikan ciri ya untuk menemukan gambar ini. Nah, jadi ini bisa kita gerakkan kanan kiri, ketemulah ini. Bangunan ini adalah bangunan sama yang nampak pada saat betul. Bang Egy datang. Jadi ini musolanya juga jelas. Ya, kan? Jadi ini posisinya ada di Johor Bahru. Lawyernya kan dia wawancara. Agak maki-maki saya lah gitu. Roy, kamu tuh jangan sok pinter. Pejuang jangan seperti kain kanebo dan juga kecoa. Kanebo itu keras kalau kering. Kalau udah basah, kalau udah cair, lembut dia. Nah, sama dengan kecoa juga. Kecoa itu diibaratkan ada aktivis kecoa. Aktivis kecoa itu sukanya apa? Sukanya masuk ke yang kotor-kotor. Jokowi menjadi sangat putih di publik gara-gara Bang Egy ini. Ya kan memang niatnya begitu. Ada silent operation. Untuk membuat seolah-olah Jokowi itu seputih kaca, seputih salju, sebening kaca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, dalam demokrasi kritik adalah vitamin. Tetapi bagaimana bila kritik kemudian hanya menjadi alat tawar-menawar dan idealisme berakhir manakala dia tiba di pintu penyidik? Hal ini kemudian mengemuka dan publik mengaitkannya dengan apa yang terjadi di hari-hari kita belakangan ini, kasus Egy Sujana. Yang terakhir kita melihat beredarnya sebuah gambar yang mungkin diambil dari petikan video di mana memperlihatkan Egy Sujana tengah berada di Kuala Lumpur mengendarai sebuah mobil merah. Tapi bukan soal itu yang kemudian mengemuka. Orang kemudian sekarang bertanya-tanya karena beredar luas penyangkalan bahwa itu bukan mobil Bang Egy, sebagaimana Pak Egy Sujana bilang. Kita tidak tahu mengapa harus disangkal, tetapi yang jelas ada banyak sekali publik melihat hal-hal yang barangkali bisa kita sebut ganjil, barangkali bisa kita sebut rangkaian sebuah sandiwara. Misalnya yang paling jelas adalah ketika berada di bandara, Egy Sujana didorong dalam kursi roda, tetapi di beberapa kesempatan kita melihat bahwa langkah-langkah Egy Sujana tetap sebagaimana langkah-langkah seorang yang sehat sentosa. Dan untuk membuka barangkali sandiwara-sandiwara lain yang pernah mengemuka dan dipentaskan secara tidak langsung atau tidak oleh Bang Egy, maka dalam kesempatan ini, dalam Madilog kali ini, kami menghadirkan kembali Mas Roy Suryo. Selamat bertemu kembali Mas Roy. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah kembali diundang. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf kalau tadi pengantarnya bolak-balik. Oh, nggak apa-apa. Kayak junjungannya. Bolak-balik.
bolak-balik. Itu kan 2017 kan antara Jokowi dan Kasmujo kan begitu. Itu mungkin ini ya, apa namanya, terpapar saya. Terpapar, Iya, udah mohon terpapar. Bang Egy yang dulu konon orang yang sangat berseberangan, Iya, tapi iya. nanti dalam rekam jejak, Bukan saya ini terpapar tuh. Oh, iya, iya. Ngomong tuh para rubuh gitu. dalam rekam jejak Bang Edi, Iya. Bang Egy, nanti juga ada ternyata antara pendukung sono dan juga Iya. pendukung sini itu ternyata saling beririsan. Ada. Oh, udah mungkin nanti Mas Roy bisa Iya, bisa iya. spill ya. Bisa Yang spill. pertama dulu. Yang pertama soal gini, mobil. Mobil, ya. Nah, yang pertama soal mobil, saya harus katakan bahwa saya itu bukan hanya testimonium di auditu. Artinya testimonium itu mendengar dari orang lain nggak? Iya. Saya tuh dikirim langsung oleh Bang Egy. Jadi WA, ini WA. Jadi ini WA dari Bang Egy. Iya, iya, iya. Ya, saya memang menyimpannya sebagai TPUA Egy Sujana. Ya, Iya. dan ini nomornya. Jadi saya dikirim langsung WA-nya. Mhm. Ini pada hari Minggu yang lalu, ya gitu. Minggu pagi jam 9.30. Kemudian dengan kata-kata. Terus kalau kita lihat nomor ini, inilah nomornya Bang Egy. Plus 60 sekian. Ini Iya, nomor iya. Malaysia. Nomor Malaysia. Dan sudah saya simpan sebagai Egy Sujana. Dan profil picture-nya Itu ya, baru ya? baru. Ini nomor ini baru. Yang gaya John Wayne ini ya? Iya, ini kayak John Wayne pakai topi laken ini. Iya. Inilah profil picture-nya beliau. Dan baju ini adalah baju sama yang dia pakai ketika berangkat dari bandara. Tapi ada yang hilang di sini. Apa itu? Kursi roda. Nah, ya nggak tahu lah kalau itu ya. Tapi kalau hilang, Ya. Kang Darsa, saya terus terang. Ini terus terang loh. Dalam analisis panjang, saya bikin analisis 2 kali Oke. untuk soal mobil ini. Tolong dibaca ya, termasuk lawyernya. Saya tuh selalu mendoakan Bang Egy. Jadi saya tuh senang Bang Egy sudah sehat gitu loh. Betul. Gitu. Jujur karena saya menerima video ini, videonya 45 detik, sorry. Iya. 45 detik,4 ya, 45,4 detik. Jadi 1 menit nggak ada. Itu kan menggambarkan Bang Egy nyopir masuk ke sebuah SPBU-nya Shell ya. Dan kemudian dia keluar sambil berkata, "Hey Hizbul," gitu. Itu manggil anaknya. Kan anaknya namanya Hizbullah ya. Hizbullah ya. Nah, dari situ saya kemudian ya ditanya banyak sekali. Japri ke saya, "Mas itu ada di mana?" Gini. Nah, analisis saya kemudian keluar ya. Jadi karena kita awal dari kepo ya, seorang peneliti itu kan awalnya dari kepo dulu. Betul. Muncul dan kemudian alhamdulillah saya berhasil mendapatkan koordinatnya. Google Map. Google Map ya. Tambahlah. Ini ada di sel Silek ya. Ini di dekat mall, ini di pusat di pusat Toyton Ideal. Ini pusat kursus bahasa Inggris. Ini di sini ada mall. Namanya Mall Starling ya, Starling. Kemudian ini ada sungai ya. Ada sungai di sini. Ini ada taman juga, Jadi artinya pompa bensinnya ada di sini. Ya, jadi clear banget ini pompa bensinnya sel Select. Dan ciri khasnya adalah dalam video itu tampak Kang dan juga pemirsa Madilog, ini ada bangunan musola. Ya, ini Egy sebelum keluar ya gitu. Nah, bangunan musola ini yang kemudian saya jadikan ciri ya untuk menemukan ini apa yang ada pada Google Map ini. Dan muncullah kalau kita di Google Map, di sini ada peta 3D-nya. Kalau kita klik muncullah gambar ini. Nah, jadi ini bisa kita gerakkan. Kanan, kiri. Ketemulah ini. Bangunan ini adalah bangunan sama yang nampak pada saat betul. Bang Egy datang. Jadi ini musolanya juga jelas. Ya, jadi ini posisinya ada di Johor Bahru. Johor Bahru itu mendekati perbatasan antara Malaysia dan Singapura. Ya gitu. Dan kapan akhirnya itu? Akhirnya kalau kapannya, akhirnya diakui langsung oleh lawyernya Egy Sujana. Itu adalah ketika Jumat berangkat ke Malaysia dan kemudian ketika Jumat berangkat itu nyampe di sana itu kemudian muncul esok paginya. Dan inilah ini eksklusif nih. Ini tiket keberangkatannya Bang Egy. Batik Air Malaysia. Batik Air Malaysia berangkat jam 5 kurang dari Jakarta Cengkareng, landing jam 8 malam yaitu jam 19 waktu Indonesia, 8 waktu Malaysia. Itu di Kuala Lumpur International Airport ya, di KLIA. EKE. Kemudian ini adalah nama istrinya Bang Egy ya gitu. Bu Ani ya. Betul. Kemudian ini Egy Sujana dan ini Hizbullah Asidik, ini putranya Bang Egy. Hizbullah inilah
yang dipanggil oleh Bang Egy. Hizbul itu ya tadi. Hizbul. Ada gantian. Apa ini? Gitu. Itu adalah itu. Jadi artinya berangkat tanggal 18 Januari yang lalu, ya, confirm video ini adalah karena topi yang digunakan sama dengan topi yang digunakan pada profile picture Bang Egy ini. Ya, ini clear. Itu kayaknya di ini ya, semacam komputer lain. Iya, di MRT-nya. Ya, MRT. Di MRT-nya. Nah, kan banyak kemudian pertanyaan. Saya sempat menyebut itu mobil mewah. Memang mewah, meskipun ini Volkswagen merah ini kan Volkswagen 1200 cc, tipenya 1.2 TL, ya gitu. Ini memang bukan baru banget, tapi ini adalah model terakhir karena memang Volkswagen ini udah nggak keluar lagi sekarang. Jadi ini model terakhir sebelum tahun 2000, sebelum tahun 2020, ya. Ini model tahun 2014, tapi masih mulus, masih bagus. Ya, memang bukan mobil baru, betul. Tapi artinya ini bukan mobil bukan mobil murah. Karena harganya kalau kata anak sekarang bukan mobil kaleng-kaleng. Iya. Karena Volkswagen itu meskipun namanya Volkswagen, mobil rakyat, kalau di kalangan Jerman juga termasuk di Indonesia, VW New Beetle ini juga tidak murah. Ini dulu pernah dimiliki oleh Ibu Mega. Iya, nomornya M3GA. Betul. Nah, jadi nomornya ini adalah WA 939Q. Nah, dari situ kemudian kan bertanya-tanya. Saya ditanya oleh orang, "Mas, bisa tahu nggak siapa pemilik mobil itu?" Ya kemudian dibantah sebagai bukan mobil Pak Egy Sujana ya. Ya, dikatakan itu kan mobil ponakan. Masuk akal memang. Keponakannya Bang Egy kan kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi yang sangat terkenal ya, dari Korea. Ya, S depannya. Nah, jadi terkenal. Saya dulu juga pernah bekerja di Malaysia, ya, gitu. Sebagai konsultan dari ini kalau Telkomsel, kalau di Malaysia itu ada Maxis namanya. Maxis itu perusahaan telekomunikasi. Ini foto saya zaman tahun 2005. Ya, jadi saya zaman masa muda lah. 20 tahun yang lalu lebih, ya. Dan ini card saya. Jadi ini namanya semacam KTP gitu ya. Betul. Ini namanya card pintar. Ini ada chipnya. Dulu kalau kita ke Malaysia, bahkan ke KLIA, kita nggak perlu ngantri ini cukup pakai kartu ini dicolokkan, gitu. Udah masuk. Nah, selamat datang Encik Roy Suryo. Nah, gitu dah ada. Ini dulu saya sempat karena saya dulu konsultan di perusahaan jasa telekomunikasi Malaysia ini. Di Maxis ini. Dan lumayan memang kalau dikatakan kemudian Bang Egy ini keponakannya konon yang memiliki ini. Tapi kan konon. Ya. Akhirnya apa? Ya tentu rasa ingin tahu kita, kan? Bener gak nih? Dan ya inilah pemirsa Madilab, baru ini eksklusif. Saya berhasil mendapatkan kopi dari ini. Sijil pemilikan kendaraan STNK lah kalau kita ya. Iya, BPKB-nya. Ya. Jadi ini nomor kendaraannya, ya. Itu WA itu nomor KL, ya. WA 9390, 939Q, ya. Kemudian ini nomor NIK-nya berapa? Lihat nama pemiliknya siapa? Egy Sujana. Lah ya udah. Kalau alamat ini saya terpaksa saya tutup. Maksud saya ini alamat sini atau alamat sono? Malaysia. Itu artinya punya rumah di sana. Iyalah gitu. Ada tempat tinggal di Malaysia. Semacam permanen residen mungkin gitu. Persis. Ya dan normal kok. Apartemen atau apa di Malaysia. Kan kita kayak zaman saya dulu juga memungkinkan juga gitu untuk kita memiliki semacam rumah gitu ya. Di sana mungkin. Tapi inilah saya hanya ingin nggak ada dusta di antara kita aja. Bang Egy, kalau saya ucapkan selamat aja ya bahwa Anda sudah memiliki mobil ini. Memang mobil ini bukan mobil baru ya. Ini tahun 2014. Ya gitu. Jadi kurs harganya ya antara 170-an juta sampai dengan 250 juta lah. Kalau dikurskan dengan ringgit Malaysia yang ada. Jadi ini tipe mobilnya Volkswagen. Kemudian tipe ini kan yang saya tadi bilang Beetle 1.2, artinya mesinnya 1200 cc. Ya gitu. Jadi ya inilah anunya. Tapi mengapa Bang Egy harus berbohong? Persoalannya kan bukan begini. Saya nggak nyebutnya bohong loh ya.
Ya, Mungkin unjuk gigi mungkin malah gitu loh. unjuk gigi ke Mas Iya. ketika ini. Tapi ketika dia di publik mengatakan itu bukan kendaraannya, tapi kendaraan Yang sang mengatakan ponakan. bukan kendaraannya lawyernya. Oh, lawyer. Ya, jadi menurut saya lawyernya juga salah kok. Lawyernya kan dia wawancara. Iya, iya. Agak maki-maki saya lah gitu. Roy, kamu tuh jangan sok pinter. Ya bukan sok kalau ini. Ya memang saya tahu. Iya, iya. Bukan sok. Orang bisa nemukan ini. Bisa membongkar sampai apa Atau tanpa Google ini, Map-nya tahu. ngambil inisiatif misalnya, ngambil inisiatif. Nah iya, saya nggak yakin Bang Egy tidak mau disebut dia memiliki mobil. Iya, iya. Apalagi dia kirim langsung ke saya kan gitu. Dia kan kirim langsung ke kita. Jadi kan sebenarnya kan ya pengen, dan sehari sebelumnya Iya. dia kan kirim WA juga ke saya. Brother Roy. Iya. Kan pakai brother. Iya. Ya, Brother Roy, teruskan perjuangan. Gitu. Ini ya kalau soal Brother Roy Iya. teruskan perjuangan, kita ambil hikmahnya lah. Oh iya. Kita terus ya. Terus. Tapi kalau yang ini apa maksudnya? Maksudnya ya mungkin apa? Mungkin mau satu ada kemungkinan dia akan menunjukkan, Roy, gua sehat loh di sini. Itu juga bisa. Alhamdulillah. Maka kan saya Atau juga. Atau misalnya gini, Roy, gua lagi halan-halan. Ya, lagi pusing-pusing. Pusing-pusing kan muter-muter kalau di Malaysia. Roy, apa anak pusing-pusing, ya gitu. Itu kita mau jalan-jalan, gitu kan, gitu di Malaysia. Jadi artinya, ya kalau saya tetap berpraduga baik, khusnuzon saja, gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga, saya terlibat atau saya kenal dengan Bang Egy itu kan sebenarnya semenjak ada surat ini juga. Ini surat tanggal 30 Juni 2025 yang lalu. Berarti belum lama dong? Belum lama. Saya kenal Bang Egy udah lama. Oke. Saya pernah ke rumahnya yang ada di Bogor. Kebetulan dulu Bang Egy itu punya limousine Mercy. Iya, Warnanya putih. Bukan putih, hijau. Hijau, lucu banget. Oh, Mercy panjang gitu di garasinya. Saya pernah ke sana dulu. Ya, itu zaman-zaman. Dan Mas memang saya Mercy, ya? Lah spesialis di situ. Itu artinya limusin itu termasuk mobil mewah? Iyalah, kalau Mercedes iyalah. Ya kan kalau misalnya mobil lama itu enggak, bukan? Oh, makin lama makin mahal. Mewah juga sekarang. Nah, siap. Pengacaranya itu juga sempat salah nyebut ya. Jadi lagi-lagi saya bukan sok ya, tapi memang tahu mobil ini apa. Ini Volkswagen, Bu. Makanya mulai ini BMW. Ini jelas bukan BMW lah. Mungkin dia maksudnya bilang VW. Oh iya. Tapi dia benar. Apa? Tapi ini bukan bemo yang merah warnanya. Iya. Salah juga. Yang jelas kalau dalam hitungan teman-teman kita ya pencinta mobil, di atas 150 juta, di atas 100 juta, itu tetap kita sebut mobil mewah, gitu ya. Meskipun dia bilang si lawyernya itu lebih murah dari Agya gitu, lebih murah dari Avanza. Iyalah, jangan dibandingin Avanza. Artinya mobil baru jangan dibandingkan mobil lama. Itu pasti beda. Nah, jadi saya ingin mengingatkan jadi kan banyak juga pertanyaan. Ini kan surat ini kan banyak juga yang nunggu. Jadi artinya orang bilang Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Resmond itu nggak pernah direkrut oleh TPU. Ini buktinya. Tim pembela ulama. Bang Egy? Bukan. Ada orang-orang. Kalau Bang Egy mengakui, bahkan Bang Egy kan juga mengatakan, Roy itu tahu persis kita gitu. Kita pernah tanda tangan di salah satu rumah makan Jepang di Senayan, di Bilangan Senayan. Bahkan Bang Egy lucunya, saya yang bayar gitu ya. Lu lah iya Bang yang ngajak Bang Egy kok. Ya kan? Kita di traktor ya kita. Itu juga hal yang sama dikatakan oleh Bang DHL dan Maherul Lubis yang memastikan kalau di satu talk show saya dan Bang Resmond itu memang dari awal sudah diajak, sudah direkrut. Nah, tapi kalau lihat lagi-lagi, kalau lihat rekam jejak, ya Bang Egy ini memang katanya kan dia tidak minta maaf kan kemarin di depan Jokowi. Betul. Ya meskipun lagi-lagi saya harus bilang bahwa itu bahkan jadi klarifikasi serius kan dari Bang Egy ya. Bahwa kita harus bilang gambar ini hoax ya. Ya ini adalah AI. Tapi yang namanya Egy Sujana itu memang nggak mau ditahan gitu. Dan beliau nggak mau ditahan itu sebenarnya sudah sejak lama kan Darsa. Nggak mau dikerangkeng gitu. Nggak mau dikerangkeng. Ini saya ada bukti di tahun 2019. Statementnya Bang Egy. Ini dari CNN ya. Tak mau ditahan, Egy Sujana minta Jokowi intervensi. Ini dalam kasus apa? Ini dalam kasus makar. Kan ada dalam kasus makar. Dugaan makar ya? Iya, dugaan makar. Dulu kan pernah nih Bang Egy dalam tahun 2019. Jadi ini 6-7 tahun yang lalu ya. Gitu. Jadi memang Bang Egy mungkin sudah ya wajar kan.
udah nggak mau lagi ditahan dengan segala cara melalui kemarin gitu. Dan kan memang di sisi lain kalau kita juga bicara soal RJ-nya, restoratif justice ya, memang banyak pertanyaan. Tapi biarlah ahli-ahli hukum nanti yang cerita. Karena restoratif justice itu harusnya diteruskan dengan nota atau akte perdamaian, tanda tangan kedua belah pihak, baru kemudian dimintakan izin ke pengadilan sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang baru. 3 hari prosesnya, tambah 3 hari lagi, jadi harusnya seminggu. Nggak terus tiba-tiba hari tanggal 18 datang ke Solo, tiba-tiba besoknya langsung bisa terbit pada hari Kamis itu surat SP3 itu kan ya lucu aja, aneh banget gitu loh. Itu luar biasa tuh, hari Rabu datang, Kamis langsung terbit. Itu SP3 menunjukkan bahwa Jokowi masih sangat powerful lah ya. Oh iya, tapi sebenarnya logis. Logis ya. Kenapa Egy bisa melakukan hal itu? Karena kan kalau kita lihat kan sering ya terjadi hadap-hadapan antara lawyer sini, lawyer sana. Lawyer sini antara lain Mas Ahmad Kosinudin, ya kan? Kemudian Mas Gafur. Nah, kalau dari sana yang terkenal siapa? Misalnya ada Ade, itu yang orang nyebutnya Gogon. Oh. Ya, Pitra Romadoni. Nah, tapi jejak digital ternyata menemukan kalau di tahun 2019 juga, jadi pada saat kasus-kasus ini, ternyata Bang Egy dan Bang Pitra itu ternyata satu kubu juga. Oh, advokat Egy. Nah, jadi Pitra Romadoni ini menjadi lawyernya Egy. Ya, jadi ya ini sih sah-sah saja ya. Hanya sah-sah saja itu artinya apa? Artinya memang lawyer itu mungkin saja berada di satu sisi, berikutnya berada di sisi yang lain. Yang nggak boleh itu berada di dua kaki. Itu yang nggak boleh. Nah, ini jadi kalau ada orang khawatir, ini hanya digunakan oleh Mas untuk menunjukkan bahwa antara Egy dengan pihak mungkin saja ya saling kenal. Sudah saling kenal sejak termasuk lama. Ketika kabarnya sebelum ke Solo, Egy Sujana tanggal 5 Januari kemarin, itu kan kabarnya mendatangi rumah dari teman-teman Rejo, relawan Jokowi. Dan itu dikatakan oleh kubu sana, gitu loh. Saya tidak bisa mengatakan dia dan tidak karena Bang Egy juga nggak mau konfirmasi. Yang jelas kan Bang Egy malah mengatakan saya tidak minta maaf. Ya gitu. Saya ke sana itu menasihati. Iya. Bahkan bagaimana Nabi Musa menasihati. Iya, dalam surat At-Toha ya gitu. Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Hebat benar, sudah dikata-katain Fir'aun. Tapi kan memang kita jadi bertanya-tanya. Maksudnya apa gitu loh gitu. Dia sudah memberikan RJ. Ya, restoratif justice. Ya. Kemudian masih dikata-katai Fir'aun. Itu apakah tidak membuat Jokowi menjadi sangat putih di publik gara-gara Bang Egy ini? Ya kan memang niatnya begitu. Oh, siap. Itu kan di balik ini kan ada silent operation untuk membuat seolah-olah Jokowi itu seputih kaca, seputih salju, sebening kaca gitu. Jadi seolah-olah hatinya sangat halus gitu ya. Bagaikan domba. Dan itu dikatakan juga oleh Bang Egy di bandara. Akhlaknya bagus. Bahkan Bang Egy juga sempat nyentil saya. Roy Suryo sok jagoan. Saya tidak sok Bang. Gitu. Tapi kan memang kalau bukan kita memiliki kemampuan, nggak mungkin bisa mendapatkan data-data sampai sedetail ini. Gitu loh. Sampai jelas betul ini mobil, dan ini saya berani pastikan ini bukan rekayasa nama Egy Sujana di sini. Ini adalah dari data resmi yang ada di sana. Tapi sebenarnya gini Bang. Kalau orang mengatakan kan juga banyak yang bilang, apakah kawan-kawan sendiri, tadi juga kami rapat ya, apakah Bang Egy itu tidak pernah kelihatan tanda-tandanya gitu ya. Dulu semenjak kami ditunjuk, dulu surat ini kan saya ditunjuk dari awal, kemudian kita datang ke UGM waktu itu, kemudian kenapa tidak kemudian sempat harus cermat, berhati-hati. Nah ini surat penunjukan pada tanggal 30 Juni. Apakah nggak pernah melihat ada hal yang miring-miring atau ada yang aneh pada Egy? Ya sebenarnya publik pun mencatat, Kang. Nih, jadi laporan yang pernah dibuat oleh TPUA ke Bareskrim, yang hanya jadi Dumas saja, pengaduan masyarakat. Ini kan sempat dikatakan oleh polisi itu gugur. Gara-gara Bang Egy itu berulang kali dipanggil untuk dimintain keterangan, tapi nggak datang. Ya, memang kita harus lihat bahwa Bang Egy kan memang sakit waktu itu. Sempat katanya dirawat di Penang,
sempat katanya di London, Inggris, di ya, Inggris betul, kan. betul. Dan ketika di Inggris sama kejadiannya. Sebenarnya di Inggris kan juga Bang Egy dengan gagahnya, alhamdulillah gitu. Dari depan kantor Komisi Hak Asasi Manusia Internasional, waktu itu dia gagah banget gitu. Saya sekali lagi, Bang Egy dan juga lawyernya ya, jangan salah. Saya tuh mendoakan betul gitu loh. Egy Sujana tuh sembuh pulih dari kanker stadium 4 ususnya. Itu, nah ini saya harus tanya, itu terverifikasi nggak kanker usus stadium 4 itu? Ya, saya terus terang mencoba percaya begitu dulu ya, bahwa saya kemudian mungkin punya otoritas. Bagaimana saya MKes kan. Ya, Jadi pasti ada jaringan lah nanti. Ya, apakah mendapatkannya dari rumah sakit cancer center yang ada di Penang atau yang lainnya. Kan di Penang itu ada 4 rumah sakit cancer. Ya gitu yang sempat saya tulis itu. Jadi artinya dari sini coba kita dapatkan, dan apapun usaha kita untuk mencari itu semata-mata adalah supaya Bang Egy cepat sehat, cepat. Tapi memang kalau yang namanya kanker stadium 4 ya, itu ya memang harusnya banyak beristirahat. Ya kan gitu, supaya dia tidak metastase kemana-mana. Soalnya kalau dia metastase kemana-mana kan bisa nyerang organ tubuh yang lain. Tapi apakah dia tetap sehat? Iya, sama seperti yang dikemukakan oleh orang-orang di seputarnya Bang Egy kan. Bang Egy itu kan ketika kemarin di Indonesia sebelum sebelum dibebaskan lagi cekalnya, itu kan juga sering nyopir dari Bogor ke lapangan Bandreng kantongnya, dan kemudian balik lagi, ya nggak apa-apa. Kita nggak mempermasalahkan nyopirnya, tapi mungkin Kang Darza juga mewakili masyarakat mempertanyakan kenapa waktu di bandara tanggal 18 itu ya harus pakai dorongan itu ya. Meskipun itu dimaklumi ya, karena untuk demi kesehatan, kadang-kadang kan protokol bandara menawarkan itu, ya kan gitu. Dan konon sehari sebelumnya ketika nunggu surat bebas pencekalan itu, Bang Egy terlalu capek, gitu. Meskipun ya sempat datang ke bandaranya itu ya jalan biasa, kemudian duduk di kursi tunggu di lounge-nya itu juga biasa. Nah baru setelah mau jalan menuju ke garbaratanya, menuju ke terminalnya, ya itu didorong. Dari situ sebenarnya sih ya masih agak-agak normal lah gitu. Atau ke Penang ini memang dalam upaya untuk penyembuhan kelihatannya? Ya kalau lihat dari rekodnya sebelumnya tahun yang lalu, memang Egy datang ke Penang itu untuk penyembuhan ya gitu. Di sana kan ada 4 tadi. Ada 4. Yang mana gitu kan? Yang mana itu? Nah nanti akan ada datanya. Sementara saya belum akan cerita dulu. Ntar kaget semuanya dibuka. Iya. Gitu. Jadi tipis-tipis dulu lah ya dan buat apa juga ya? Lah ya di spill pelan-pelan lah gitu. Tapi setidaknya adalah bahwa kita tetap berdoa ya. Bagaimanapun juga banyak orang mengatakan, "Mas, gak usah diurusin lagi lah gitu. Dia udah bukan lagi pejuang, tapi pecundang." Enggak lah, saya tetap lihat Bang Egy itu orang yang mengajak saya di dalam persoalan ini, dan juga artinya saya yang kemudian disebut Brother Roy, teruskan, ya saya punya kewajiban untuk meneruskan. Gitu. Bang Egy kan ketua di sini, TPUA ya. Ketua TPUA. Sebagai seorang kapten, seorang ketua, dia kan lari tuh, ya, lari dan meninggalkan kapalnya. Ya. Tapi sebelum lari, dia masih merasa punya otoritas. Iya, teruskan. Teruskan. Itu apa? Mas Roy masih akan tetap menaati nakhoda yang lari duluan itu atau gini, saya meskipun gini. Meskipun kalau di TPUA dia nakhoda. Tapi saya sebenarnya tidak masuk dalam kapal TPUA sebenarnya. Kan saya ahli yang direkrut, ahli yang diajak. Kalau direkrut itu kan berarti di-hire. Enggak lah, kami tidak di-hire. Kami tidak ada financial apapun yang kami terima. Dan kami datang tanggal 15 April tahun yang lalu ke UGM itu memang benar-benar karena kami itu pulang kampus. Saya, Dr. Tifa, Dr. Resmon kan S1-nya UGM semua. S2-nya juga UGM semua. Nah, tapi kita punya satu visi yang sama. Perkara Bang Egy pernah mengatakan, saya kan yang saya teliti adalah ijazah SMA. Enggak, S1 itu jelas surat. Ya, kapan nanti kita buktikan. Saya ada sebenarnya, itu belum sempat saya print. Surat dari TPUA ke Mabes Polri itu adalah dalam rangka mensikapi S1 ya, Jokowi. Ketika kami makan di salah satu rumah makan Jepang yang disebut-sebut oleh Bang Egy Roy nggak bayar itu, ya saya diajak kok saya ikut suruh bayar gitu kan, ya lucu lagi. Lucu aja itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya ketawa aja ya. Gitu. Itu pun juga dikatakan kalau itu S1 dalam itu.
saya ada di situ, ada Bang Damai Herlubis, ada Bang Rismon juga gitu yang ada di situ. Tapi artinya tadi pertanyaan Kang Darsa, apakah saya nggak ikut lari? Nggak. Saya merasa ada di kapal itu atau tidak. Sebenarnya kami ini kan dalam satu skoci tersendiri, dalam satu istilahnya satu otoritas tersendiri. Meskipun kalau diibaratkan Bang Egy itu nggak seperti Kapten Smith ya, yang kalau di Titanic, itu, itu yang berjuang sampai titik darah, sampai kelelapnya. Iya, dan memang biasanya begitu. Yang namanya nakoda itu adalah pastiin dulu semua udah. Iya, bukan seperti si Gumai ya, si pemilik kapal yang ikut skoci gitu loh. Itu kan dia ikut skoci gitu loh, ikut lari gitu. Enggak, harusnya nakoda itu ya hidup dan mati, kalau dalam bahasa Jawa pecah gesang gitu, derek perahu gitu ya, hidup mati ikut di perahu. Gitu kira-kira. Ada ya tadi kan ketika bergabung. Ya, ada cerita-cerita sebelumnya, misalnya gini, bukan direkrut, diajak bergabung ke TPUA, Mas Roy sebelumnya misalnya profiling dulu nggak? Saya terus terang, karena tadi saya bilang kan, sebelum tahun 2000, nama Egy Sujana siapa sih yang nggak kenal? Kita tahu lah, itu lawyer yang garang ya. Aktivis lah ya. Aktivis, dan tadi saya cerita, saya pernah secara tidak sengaja sebenarnya waktu itu ke rumahnya, diajak teman pemburu Mercy ya, ke rumahnya yang ada di Bogor, dan lihat Mercy limonya warnanya hijau waktu itu pernah. Ya dia percaya aja gitu, apalagi kita tujuannya sama kan, membongkar ijazah palsu Jokowi. Betul. Perkara kemudian di tengah jalan ada peristiwa-peristiwa semacam ini, ya, ada Bang Egy menghilang. Ya ini fakta memang. Fakta, meskipun mungkin Bang Egy beralasan, yang saya teliti kan ijazah SMA gitu. Ya itu terserah, tapi yang penting saya tuh direkrut untuk meneliti ijazah satu. Kang Darsa dan juga semua bersama Dilog. Kalau benar yang diteliti adalah ijazah SMA, kenapa tanggal 15 April, waktu itu rombongan PSTPUA, itu ke UGM? Kalau ijazah SMA, ya kan? Ini logika akal sehat aja. Langsung bus itu ke SMA 6 Solo. Atau dulu namanya SMPP Negeri 40. Bukan ke UGM. Bukan ke UGM. Bahkan tanggal 16-nya. Ke rumah. Bus itu ke rumah. Bukan ke SMA 6 Solo. Jadi artinya kan dari situ saya nggak mau debat lah, nggak mau bantah-bantah lah ya. Apakah kasus itu gugur karena Bang Egy tidak pernah hadir atau mangkir? Ini memang terus terang di kalangan teman-teman TPUA itu sempat jadi diskus ya, karena polisi menganggap gimana kita bisa melanjutkan penelitian, melanjutkan penyidikan, atau dari dulu masih penyelidikan, gimana bisa kita tangkitkan ke penyidikan? Karena kan ini kan sempat dihentikan di kasus SP2 lidik. Jadi di surat perintah penghentian ketika dilidik, belum SP3 ini, belum sampai penyidikan. Nah, karena menurut polisi pelapornya tidak datang. Meskipun sebenarnya kata lawyernya Bang Egy sudah mengutus putranya untuk datang, gitu loh. Dan lawyernya juga ikut datang, gitu loh. Kan Bang Egy itu lawyernya selain ibu-ibu itu kan ada juga Pak Al-Katiri, itu yang jadi lawyernya, mewakili ikut datang. Kemudian Pak Damai Herlubis juga ada. Jadi artinya waktu itu sebenarnya dari TPU mengatakan harusnya ini tidak dihentikan, tidak di SP2 lidik yang ada di Barreskrim. Nah kalau di Barreskrim itu tidak di SP2 lidik, masih jalan. Harusnya pula perkara di Polda Metro Jaya yang menjerat saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, plus 3 yang masih tersisa lainnya sekarang, Rizal Fadilah, Bu Kurnia Triwiyani, dan Rustam, itu dihentikan. Karena apa? Karena yang ini masih jalan. Dan persoalan di Polda Metro Jaya pun, Kang Darsa dan semua bersama Dilog, itu kan sebenarnya kalau sekali lagi, kalau objektif dan menurut pandangan objektif juga dari Prof. Jimli Asidik, Prof. Mahfud, Prof. Komarudin Dayat, buktikan dulu ijazah ini. Jadi ijazah ini ya selama ini belum terbukti benar, ijazah ini belum bisa dipastikan keasliannya, ya ini nggak mungkin. Kalau asli kan kayak gini. Ini betul. Yang kemarin ditunjukkan pada saat sidang Citizen Lawsuit minggu yang lalu di Solo. Di Solo ya. Ya, jadi ini ijazah milik almarhum Pak Bambang ya, yang dibawa oleh adiknya namanya Mas Rujito, ya, dan dihadirkan. Dan di sana sebenarnya sudah jelas. Hakim kan meminta ijazah yang ini dihadirkan. Tapi tidak kan juga. Nggak dihadirkan. Karena lawyernya menyatakan
Yopan Mas apa mengatakan kalau ijazah ini masih di lah pengadilan kan tertinggi. Harusnya ijazah ini dihadirkan dibandingkan dengan ijazah asli ini yang jelas betul ada watermarknya, jelas betul ada embossnya, dan waktu itu bahkan ada hologramnya di center. Nah ini nggak ada watermark, nggak ada emboss, terakhir baru ditambahkan. Harusnya sekali lagi kalau objektif dan jujur, persoalan ijazah ini sudah terbukti di Solo, dan dengan terbukti di Solo bahwa ini palsu. Dari hakim kan memastikan palsu atau 99,9% kalau analisis saya. Ya udah kasus yang ada di sini selesai. Nggak ada fitnah, nggak ada pencemaran nama baik. Saya tadi mendengar ya emboss dan apa tadi? Watermark ditambah. Ya. Jadi waktu kejadian itu terjadi Mas Roy. Gini, kita sudah semua tahu, nggak usah tutup-tutupi. Ketika sebelum gelar perkara khusus, mulai dari zaman Dian Sandi posting 1 April. Kemudian si Andi Aswan bohong mengatakan di TV, di iNews waktu itu 2 kali, tanggal 19 dan tanggal 26 November katanya ada scan asli. Itu nggak ada yang namanya watermark, nggak ada yang namanya emboss. Bahkan lintasan stempelnya pun tidak ada. Waktu kemarin ditunjukkan di gelar perkara khusus dalam format kayak gini nih, ini jadi nampak. Padahal kalau ini nampak di sini, harusnya dalam di scan ini pun nampak. Jadi waktu itu ketika digelar perkara khusus, fotonya mungkin karena gara-gara dikontraskan, fotonya jadi kontras banget kan. Saya kan waktu itu langsung bilang, foto ini bukan usia 40 tahun. Udah jelas foto ini adalah foto yang dicetak baru. Apakah ada kemungkinan dalam tanda petik ya, inovasi seiring? Iya, kami mencurigai itu. Bahkan nanti semenjak ada putusan dari KIP ya, Komisi Informasi Pusat yang akhirnya bersidang terus menerus dan akhirnya gugatan dari Bonatua Silalahi dan juga teman-teman Bon Jovi itu dikabulkan untuk file kopi dan legalisasi ijazah ini ditampilkan ke publik. Ini menjadi hak publik dan kemudian ini menutup suara-suara dari termohon yang mengatakan ijazah itu adalah hak pribadi gitu. Enggak, dibuka. Nanti akan ada temuan baru soal cap legalisasi. Saya sudah menitik sebenarnya. Sudah punya satu hipotesis lagi. Bahwa cap ini akan menunjukkan ada yang palsu lagi nanti. Dari yang berkas yang selama ini dikumpulkan. Karena berkas ini kan ada 5 kan. 1 tahun 2005 ketika dia wali kota yang pertama. 2 tahun 2010 wali kota kedua. 3 tahun 2012 gubernur DKI Jakarta. 4 tahun 2014 presiden yang pertama. 2019 presiden yang kedua. Ini harusnya penandatangan ini membeda-beda. Karena kan dekan Fakultas Kehutanan ada yang lain. Memang saya sudah menemukan dekan untuk yang tahun 2019 itu namanya Prof. Budiadi. Dekan untuk yang pertama ini presiden tahun 2014 Prof. Muhammad Naim. Ada juga itu sama dengan yang di Gubernur DKI. Sama juga dengan yang wali kota yang kedua. Tapi wali kota pertama beda. Harusnya nggak boleh sama karena pada saat itu beliau belum iya. Itu nanti akan terbongkar lagi. Saya ingin bertanya begini. Di satu sisi ketika citizen lawsuit di yang ada di Solo itu meminta dan tidak dihadirkan karena bagaimanapun itu tengah dalam proses di kepolisian. Bisakah kita mengatakan bahwa kalau misalnya ada inovasi-inovasi yang terjadi, tidakkah kepolisian pun seharusnya menjaga itu baik-baik agar tidak gitu karena karena gini kan berada dalam penguasaan dia. Persis, tapi kan yang namanya pengadilan itu kan hakim atau kepastian yang tertinggi kan ada di tangan hakim. Harusnya polisi nggak boleh megang itu kalau diminta oleh hakim dimanapun persidangannya. Ketika penguasaan barang itu ada di polisi, kemudian ada indikasi terjadinya inovasi-inovasi tambahan-tambahan tadi, bukankah sebetulnya lembaga kepolisian pun harus dipertanyakan ketika dia tidak? Iya, makanya kan sebenarnya ketika disebut itu sudah disita oleh Polri per tanggal 23 Juli, kemudian tanggal 24 Juli tahun 2025 muncul surat penetapan dari pengadilan untuk menyita ini, harusnya memang nggak boleh dibuka, nggak boleh dibongkar. Gitu loh. Tapi kan ya terus terang saja, kita sih mencoba percaya itu nggak ada rekayasa apapun, nggak pernah dibuka. Cuman kan kasus-kasus di mana akhirnya seperti ini,
waktu itu harusnya ketika Wahyudi, ini adiknya Iriana, membawa itu ke Bareskrim, ini kan juga nggak nampak embosnya, nggak nampak watermarknya, dan waktu itu tidak ada pembicaraan soal watermark dan embos. Iya. Baru kemudian ketika kami mengeluarkan ijazah milik almarhum Pak Bambang ini, Dan yang dibawa membicarakan oleh- watermark dan embos. ya baru kemudian saat itu muncullah ini. Dan kalau di sini kan jelas banget di watermarknya, Iya. embosnya juga kelihatan banget ini embos bener. Iya. Dan embos bener itu, Kang Darsa dan semua peserta Madilo, itu harus bisa dirasakan. Meskipun, nah ini yang menarik, Iya. kalau dia dimasukkan dalam plastik semacam ini, mau seberapa tebal embosnya, Embosnya, ya. yang nggak akan terasa, namanya juga Iya, plastik. iya. Tapi kan lucunya sempat ada tangan yang katanya bisa tembus, kemudian merasakan embus. Bukan embos, tapi embus dia bilangnya. Ini kan maaf ya, aduh, ya Maksudnya mungkin jangan kayak merasakan gitulah gitu. Angin yang berembus. Karena saya lihatnya lagi ketika malam harinya, plastik itu tidak ada yang robek. Plastik itu tidak ada yang kemudian berlubang yang bisa tangan masuk. Kalau tangan plastiknya nggak robek, mau seberapa pun ini juga nggak akan terasa. Betul. Namanya juga ini terlapis plastik gitu loh. Gitu. Jadi aduh banyak banget lah kelucuan-kelucuan dan hal yang lucu ya dalam kasus ini, dan sepanjang juga kita berinteraksi, berkomunikasi dengan Bang Egy dan juga Bang DHL. Ada aktivis namanya Andrianto Andri itu Oke. menulis sebuah opini. Ya itu saya kenal dia Dulu angkatan Humanika. 98 ya, Ya, kayak dulu gitu. Humanika, betul. Ya. Pernah jadi komisaris. Ya. Dia bilang bahwa dia menyebut Bang Egy itu sebagai aktivis bodrek. Dia sebutkan karena menghantam target kemudian berdamai Dengan dan targetnya. melakukan transaksi dengan Ya. targetnya. Ya. Nah ini Mas Roy kan seorang pengamat forensik digital. Ya. Sekaligus juga saya selalu berpikir Bang Roy adalah seorang aktivis. Bagaimana Mas membaca pola ini? Pola ini sebenarnya mirip dengan analisis yang pernah dilakukan oleh Manusia Merdeka, Said Didu. Oke. Ya kan? Said Didu kan pernah juga menulis hal yang sama. Kalian tuh kalau pejuang jangan seperti kain kanebo dan juga kecoa. Kanebo itu keras kalau kering. Kalau udah basah, kalau udah cair, lembut dia. Nah, sama dengan kecoa juga. Kecoa itu diibaratkan ada aktivis kecoa. Aktivis kecoa itu sukanya apa? Sukanya masuk ke yang kotor-kotor. Oke. Kalau dia menemukan hal yang kotor, nah, dia manfaatkan itu. Kamu ketahuan loh kotornya. Supaya nggak ketahuan, gua ini ada. Itu sebenarnya bukan cuma aktivis. Maaf ya, lawyer banyak juga yang begitu. Yang dia tiba-tiba ngirim surat kepada pabrik inilah, surat kepada kantor ini, Anda disinyalir membuat polusi. Anda tidak memiliki proses pengolahan AMDAL yang baik. Akhirnya apa tujuannya? Ya itu tadi, seperti kecoa tadi. Ya gitu. Kalau ketahuan, coba lihat apa kecoa itu kalau ketahuan. Kadang-kadang dia terlentang kan, gitu, memelas. Atau bahkan sampai melepaskan salah satu tangannya supaya seolah-olah dia kesakitan. Itu aktivis kayak gitu banyak. Jadi apa yang dikatakan Mas Andrianto ini, sahabat saya ini juga saya kenal, itu betul. Banyak kayak gitu. Ya makanya kalau secara langsung Mas Andrianto menunjukkan itu pada Bang Egy, nah sebagai orang yang pernah dekat gimana? Saya senyum aja deh. Gitu. Saya tidak mau menilai orang. Ya. Betul. Dan sayang memang kalau mungkin tadi kita ngobrolnya saya sudah tahu tag itu duluan. Iya. Kaos yang saya pakai beda. Kaosnya waktu kalau itu saya akan pakai kaos yang tulisannya budrek. Apa? Budrek. Budrek itu pikiran mumet. Oh, butak. Budrek itu budrek. Oh iya, budrek. Ya, tampilannya budrek. Kalau hari ini saya ingin memaafkan dan kemudian memaklumilah kelakuan teman kita itu. Karena dia kita anggap sebagai orang tua. Ini orang tua. Iya. Jadi anggap aja lah, maafkan aja itu udah tua. Kan Bang Egy juga sering mengatakan begitu. Kakak ini sudah tua, ya sudah pengen damai, sudah nggak pengen lagi ditahan. Ya udahlah kalau gitu, ya kayak ini kan, tak mau lagi ditahan. Kan dia juga bilang gitu. Dia kan sempat di rumah makan Jepang yang sekali lagi saya sebut dulu ya supaya Bang Egy kan. Sesitoi. Ya itu, dia kan juga bilang lah, apa kalian mau masuk dalam sel ukuran 1x2 gitu? Itu
April. Iya, Jadi sebetulnya pada April itu sudah ada upaya untuk adalah ini ya. sudah mulai ada apa ya? Upaya dan ini kan dia memberikan gambaran tapi Ya, sebetulnya menakut-nakuti dan ada iya, indikasi ada mengajak. indikasi, betul. Indikasi saya ngajak, udahlah, janganlah seperti yang tadi disebut Mas Andrianto itu. Saat Kan itu ada. kemudian ada nggak pembicaraan Mas Egy mau membubarkan TPU Oh, nggak atau ada. apa namanya? Nggak ada? Nggak ada. Karena apa? Karena lihat gerakan dari teman-teman TUA yang lainnya. Kayak waktu itu Damai Hari Lubis pun masih tetap galak, gahar gitu ya. Kemudian ada Pak Rizal Fadila, ada juga Rostam, ada juga Bu Kurnia aja luar biasa ya waktu itu. Kemudian ada Pak Ismar, segala itu yang kan keras semua gitu. Nama-nama tadi, yang itu terakhir kan disebut dipecat oleh Bang Egy. Iya. Tapi sekali lagi gini Bang, kondisi semacam ini, itu saya tidak heran, Kang Darsa. Karena itu pernah terjadi juga dalam ketika perjuangan Republik ini. Memang nggak ada di sini. Siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kan Belanda. Dulu kan sebenarnya sangat-sangat marah kepada Diponegoro. Sampai menyebut perang Diponegoro itu Perang Jawa ya? The Java Oorlog. Iya. Ya, artinya pemberontakan Jawa. Iya. Susah sekali Pangeran Diponegoro itu. Dan duit mereka kan terkuras besar gara-gara perang Jawa itu. Akhirnya toh Pangeran Diponegoro bisa ditangkap. Ditipu kan? Oke. Penangkapan Pangeran Diponegoro ada lukisannya Basuki. Ya, Raden Saleh. Ya. Karena apa? Karena ada pengkhianatan orang dalam. Demikian juga cerita Cut Naqdin, cerita Teguh Umar. Iya, betul. Semuanya tuh kena ketrap gara-gara orang dalam. Dan para pujangga kita dulu pun sudah meramalkan itu juga dalam kisah pewayangan. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Dulu, Kang Darsa, selain misalnya kita kenal, ya. Nah ini, dulu kan ada namanya Punokawan, ya. Punokawan tuh diawali oleh Semar. Nah, Lurah Semar, Badranaya, Gareng, Petro yang sering kita sebut ini ya, Petro dan Bagong, ya, SGPLB, Semar, Gareng, Petro, lan Bagong ini asli Indonesia, ya, karena di Ramayana dan Mahabharata nggak ada. Ini filosofi ini ada, dan di Jawa Tengah Semar, Gareng, Petro, Bagong, di Sunda ada Cepot, ada kemudian Gareng, Petro, Semar juga. Ada juga meskipun penampakannya lain. Tapi kita juga kenal ada tokoh di antara para raksasa dan buta ini Buto Terong, ya. Ini Dasamuka. Ada juga tokoh yang terkenal namanya siapa? Sengkuni. Oh, Sengkuni inilah Patih Hastinapura. Iya, Patih Hastinapura. Tapi dia punya sifat yang kemudian berkhianat. Iya. Sengkuni kan kita sebut jangan jadi Sengkuni. Nah, sekarang kalau dua cerita Semar, Gareng, Petro, Bagong dan ini digabungkan, rupanya Petro mengutus Sengkuni untuk kemudian masuk ke kelompok yang lagi memperjuangkan kebenaran itu. Dan dialah Sengkuni ini kemudian bersama-sama dengan Lili Buto Cakil, ya. Kemudian yang dia mendesak-desak, ya kita ibaratkan Buto Cakil itu aparat lah gitu. Nah, akhirnya kan memaksa rakyat jelata. Saya gambarkan di sini sebagai Gareng dan Bagong ini. Ya, kemudian dimasuki Sengkuni. Dia berkhianat bagaikan musang berbulu domba dia di sini. Seolah-olah dia membantu tapi sebenarnya menipu. Nah, di samping itu kan Petro juga sering dengan para termulnya, ternak-ternaknya. Kalau kita lihat kan di samping nanti kita ada aja kan juga ada ternak-ternak ini. Wah, banyak kan ini ternak-ternaknya. Ini banyak banget nih sekarang termul-termul ini. Dan terakhir dia dengan gajah yang nggak punya ijazah. Ya, dulu saya cerita soal Abraha. Tapi artinya, sekali lagi, Kang, dalam cerita pewayangan, yang namanya Sengkuni, ini memang ada. Dan Sengkuni inilah yang sekarang disebut-sebut merusak tatanan perjuangan demokrasi Indonesia. Tapi saya berpegang penuh bahwa Indonesia tetap akan jaya. Bumi memang masih gonjang-ganjing, tetapi Sengkuni dan Petro itu harus kita bikin takluk. Wah, gitu. Betul juga, Mas. Iya, memang cerita itu ya namanya wayang. Itu kan memang namanya filosofi. Itu kan memang sudah ditulis oleh para pujangga kita, oleh para penyair kita, oleh para dulu empu kita untuk kemudian dituliskan. Bahkan cerita yang dulu sering saya sebut juga Petro jadi ratu. Itu kan memang sudah ada di tahun 30-an.
Dan itu benar digambarkan, Petruk yang kantongnya bolong, Petruknya menemukan serat kalimat sodo, serat kalimat syahadat, Ya, betul, tapi betul. tidak bisa amanah, akhirnya jatuh. Ya, itulah yang terjadi. Tapi intinya gini tetap, antara saya kemarin ketemu juga dan dengan teman-teman ya, kita bikin acara di Gedung Juang 45 dan saya teriakkan di Gedung Juang 45 ini. Awalnya kita akan membongkar ijazah palsu. Kemarin saya dengan Bang Rustam Effendi, Bu Kurnia Tridayani, kemudian dengan Pak Rizal Fadilah, tetap semangat dengan ikrar itu didukung oleh Pak Ahmad Kosinudin, Pak Petrus Celestinus ada di situ, dan juga Pak Abraham Samad. Di tempat lain, saya juga sepaginya ke sana juga, Mas Rismon Hasibulan dan Dr. Tifa, kita mempersiapkan ahli-ahli dan juga saksi yang untuk pemeriksaan. Itu. Jadi kita tetap kompak, Mas. Jadi kalau mereka akan menggunakan Sengkuni, mereka menawarkan yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, menurut saya percuma. Kita tetap akan terus. Siapa sebetulnya yang Mas Roy sebut Sengkuni itu? Apakah orang yang ada di dalam kayaknya mau menjadi laskar, memimpin, tapi ternyata membalik. Ya, terjemahkan sendiri. Siapa dia? Nah, kenapa misalnya Mas tadi mengatakan memaklumi Ya, Bang Egy karena udah tua. Udahlah. Gitu loh, kasihan. Banyak orang tua. Bahkan Nabi sendiri kan umur 63 masih berperang. Ya, sama. Pada saat Fathul Mekah itu. Di kalangan TPUA itu kan juga banyak yang senior juga. Ahli yang tadi bersaksi, Prof. Tono Saksono, itu juga sepuh, tapi kan putih semua. Luar biasa beliau menceritakan soal grametri di sini, ya. Itu kan luar biasa beliau menceritakan ilmunya. Dan juga banyak kayak di teman-teman pejuang di balik teman-teman Bon Jovi, ada Pak Andi, ya, bukan Andi Aswan ya. Ini Andi yang baik ini, ya, gitu, Pak Andi Sahrandi. Kemudian juga ada tokoh-tokoh yang lain, itu kan banyak yang senior, tapi kan juga tetap berjuang. Makanya perjuangan itu tidak mengenal umur kan. Iya kan? Kedewasaan seseorang itu juga tidak dilihat dari umur. Ya, tua dan dewasa. Tua itu suatu keniscayaan. Iya, betul. Tapi dewasa itu pilihan. Ya, kalau orang hanya mau tua, ya sudah silakan, dia akan menua. Tapi kalau orang akan dewasa, itulah yang sebenarnya kita kejar. Pada soal memaklumi, memahami tadi, apakah Mas Roy juga bisa memaklumi ketika di pikiran publik apa yang dilakukan Mas Egy adalah seolah mencampakkan atau meninggalkan gitu meninggalkan, atau sebetulnya begini, nama baik Mas Egy yang bertahun-tahun, bertahun-tahun itu kan dibangun dari satu bata ke bata yang lain, ya, tiba-tiba dicampakkan. Itu juga Mas maklumi enggak? Enggak, gini. Kalau itu saya tidak bisa mendrive pemikiran masyarakat. Silahkan masyarakat berpikir tentang Bang Egy. Silahkan juga masyarakat berpikir ke saya. Ya, saya kan tidak mungkin mengharuskan, ini negara demokrasi. Tidak mungkin mengharuskan masyarakat berpikir, oh tolong kasih pandangan ke dia seperti ini, kan enggak kan? Betul. Nah, tapi ya itulah sayang banget. Sebuah citra yang mungkin bagus ya, kayak peribahasa, ya. Kering kemarau setahun dihapuskan dengan hujan sehari. Kalau itu bagus. Tapi kalau ini akibat nilai setitik misalnya. Akibat nilai setitik rusak susu sebelanga. Ya. Akibat duit sekoper rusak tabiat seluruhnya. Nah, sama. Ya meskipun duit sekoper itu nggak pernah terbukti atau belum terbukti sebelum nanti misalnya ada bukti-bukti lain. Tapi saya sekali lagi husnuzon, berpraduga baik, moga-moga itu tidak ada. Saya juga berharap begitu. Iya. Dan saya berharap kemudian suatu hari kita bisa menemukan bahwa apa yang dilakukan Bang Egy juga. Iya, makanya bisa kita maklumilah dengan alasan yang kita nggak tahu. Makanya meskipun orang mengatakan, Mas, itu WA Bang Egy selamat terus berjuang Brother Roy itu ejekan. Enggak. Biarin aja orang ngejek, biarin aja orang mencela, biarin aja. Saya tetap menganggapnya, ya udah, itu tugas kami yang muda-muda. Kemudian ambil
tanggung jawab dari yang tua-tua ini. Betul. Kalau nggak salah Imam Ali pernah berkata begini. Unzur man qala wala tanzur man qala. Ambil apa yang diucapkan. Persis. Bukan siapa yang mengucapkan. Iya. Yang diucapkan kan baik. Makanya terus berjuang, itu kan baik. Dan judge the book by the cover, ya kan? Okay. Gitu. Jadi artinya jangan kita juga kayak orang yang belum pernah baca buku Jokowi White Paper atau baca bukunya Bang Respon terbaru ya, judulnya Gibran Endgame. Orang hanya lihat saya barusan dikirim. Iya, lihat covernya terus semuanya orang tahu. Nggak bisa. Baca dulu bukunya Jokowi White Paper itu 701 halaman atau bukunya Gibran Endgame itu 200 sekian halaman, dan saya sebentar lagi juga akan keluar bukunya. Namanya Gibran Black Chapter. Mas Roy sudah dan kawan-kawan sudah bikin Jokowi White Paper 700 sekian halaman. Betul. Itu kami bertiga. Bang Egy terlibat nggak dalam buku ini? Enggak lah. Okay. Itu kan karya ilmiah murni. Oke. Artinya sebetulnya Bang Egy belum punya kapasitas, belum punya pengalaman, belum punya hak untuk mengatakan itu di bandara itu Pak Jokowi berada akhlak gitu ya. Nah, itu kan memang sudut pandangnya beda. Okay. Bang Egy mungkin memiliki pandangan dalam kajian ilmu dan agama yang mungkin beda atau mungkin lebih daripada kami. Itu kami akui. Tapi dalam soal research, dalam soal penelitian, di bidang saya ilmu telematika, bidangnya Bang Respon, digital forensik, kemudian neuropolitikanya Dr. Tifa, ya izinkanlah kami memang yang sedikit lebih maju. Makanya kita kadang-kadang Indonesia itu indah, kalau antar pemikiran itu kemudian saling berkontribusi. Tapi memang kalau yang ada yang ingin mengacau, kayak misalnya orang berijazah palsu, 99,9%, anaknya berpendidikan palsu, ya sejarahnya ngaco, semacam yang sudah kita temukan dengan penelitian yang kami lakukan di Australia dan lain sebagainya, ya harus misalnya kayak gini ya, misalnya sistem pendidikannya loncat-loncat dia si Gibran, ya harus kita bongkar. Kita nggak ingin membiarkan Indonesia itu kemudian dirusak oleh orang-orang. Sejauh meskipun ilmunya berbeda, tadi Mas Roy katakan, sejauh yang sudah Mas Roy teliti, apa yang diucapkan Bang Egy Bandara itu tidak valid. Ilmunya beda. Saya lebih baik tidak menilai bagaimana akhlak atau penilaian beliau terhadap akhlak. Izinkanlah saya mengatakan demikian. Termasuk juga lawyernya Egy ya, kalau dia merasa, saya udah jadi mediator, terserah. Tetapi nggak boleh Anda menafikan atau bahkan menyangkal pengetahuan saya soal telematika, dan saya bisa memastikan tangan itu nggak mungkin bisa nembus yang namanya embus. Oke. Itu, ya. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih Kang Darsa. Sobat Madilog, seorang pemikir besar Albert Camus pernah menulis, integritas tidak membutuhkan aturan untuk berdiri tegak. Pertanyaannya sederhana, apakah integritas masih menjadi kompas dalam perjuangan para aktivis saat ini? Atau hanya slogan di depan kamera? Kasus Egy Sujana bukan sekadar kisah satu orang. Ia adalah kisah tentang godaan kekuasaan, tentang betapa mudah idealisme berubah menjadi kompromi, dan betapa mahal harga kejujuran ketika berhadapan dengan ketakutan. Kita belajar satu hal penting saat ini. Demokrasi tidak akan runtuh oleh diktator saja, ia juga bisa runtuh oleh aktivis yang lupa pada dirinya sendiri. Alexis de Tocqueville pernah mengingatkan, kesehatan sebuah demokrasi diukur dari kualitas peran warganya sendiri. Dan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, orang yang paling lemah adalah mereka yang meninggalkan kebenaran karena takut kehilangan dunia. Kita berharap perjuangan akan kembali ke ruang kejujuran publik. Karena bangsa ini tidak kekurangan keberanian berbicara. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk tetap jujur ketika berbicara itu berisiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.